Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di room Fikon sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Ibu Ida Ayumina Maulidia SPD Eskom yang dengan sabar membimbing kami dalam pembuatan tes aji. Tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang telah meluangkan waktu untuk hadir di room Fikon sore ini. Saya akan memperkenalkan petugas Fikon sore ini. Saya host, nama saya Amri Pani Desa dari SMA Negeri 1 Tumpang, Malang, Jawa Timur. Sebagai presenter, Bapak Aji Marwanto Aris Munandar, SSI, dari SMP Internat Al-Kausar, Sukabumi, Jawa Barat. Sebagai moderator, Bapak Ananto Sudarsono, SPD, dari SMP Negeri 4 Cepu, Blora. Sebelum Fikon ini dimulai agar bisa berjalan lancar, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara saya serahkan ke moderator, kepada Bapak Ananto, dipersilahkan. Terima kasih Bu Ana atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memandu acara Fikon kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang telah hadir di acara Fikon sore hari ini, kami berharap agar jalannya Fikon kali ini berjalan dengan lancar. Kami mohon Bapak Ibu untuk ngecek tombol mikrofon dan videonya ya. Untuk yang masih aktif, mohon untuk dinonaktifkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada ikon kali ini Bapak Aji Marwanto Aris Munandar SSI selaku presenter akan mempresentasikan materi IPS OVNI untuk memudahkan siswa kelas belajar organisasi pergerakan nasional Indonesia. Sebelumnya akan saya bacakan biodata dari Bapak Aji Marwanto Aris Munandar. Jadi Bapak Aji ini adalah kelahiran Gunung Kidul 18 Desember tahun 1972. Pendidikan terakhirnya adalah di S1 Universitas Gadjah Mada, lulusan tahun 1998, jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah. Sejak bulan Juli tahun 2007 sampai dengan sekarang, beliau mengajar IPS di boarding school Sukabumi. Kemudian selain mengajar di boarding school Sukabumi, ada beberapa prestasi dari Bapak Aji, yaitu yang pertama pernah sebagai mentor dan fasilitator 7 Habits for Teenager dalam Supercamp Dunamis tahun 2011. Kemudian pernah sebagai training British Council dalam program Islamic School Support Network tahun 2010 di Universitas Muhammadiyah Malang sebagai fasilitator dalam pendidikan budi pekerti Kemendikbud tahun 2016. Kemudian prestasi yang lain yang pernah dicapai oleh Pak Aji adalah sebagai juara 1 lomba kreativitas ilmiah guru LIPI bekerja sama dengan AJB Bumi Putra tahun 2010. Dan yang kedua, finalis lomba kreasi dan inovasi media Kemendikbud tahun 2009, 2010, 2011. Kemudian finalis lomba guru kreatif se-Indonesia Universitas Sudiyo Pranoto kolaborasi dengan Marimas. Finalis lomba penulisan artikel tingkat nasional Guraru bekerjasama dengan Acer.
Di samping itu masih ada prestasi yang lain. Di sini adalah buku-buku terbaru dari karya Pak Aji, yaitu adalah satu yang berjudul Guru Penggerak, pengalaman nyata para guru yang dedikatif, inovatif, dan kreatif, antologi guru menulis terbitan Maksya Pustaka yang diterbitkan bulan Maret tahun 2020. Buku yang kedua adalah Merdeka Belajar untuk Milenial, sketsa pembelajaran bermakna terbitan Fahra Pustaka, juga diterbitkan di bulan Maret tahun 2020. Demikian tadi kurikulum kita dari Bapak Presenter Aji Marwoto Aris Munandar, SSI. Semoga pembelajaran yang disampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bapak Aji Marwoto Aris Munandar, SSI. Pada Bapak Aji Marwoto Aris Munandar, SSI, kami persilahkan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Adnanto Sudarsono yang telah berkenan untuk mengantarkan kami sore ini. Terima kasih kepada Ibu Amri Hutami yang berkenan memberikan kesempatan untuk saya sharing sore hari ini. Terima kasih untuk Ibu Instruktur Grup 1 Gajah Dewantoro, Ibu Ida Ayu Mima Maulidia, yang dengan sabar memberikan arahan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Triwahono, SPD sebagai Ketua Umum BUMUN. Dan tentunya kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo MHum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang memungkinkan acara itu berlangsung. Bapak Ibu peserta, terima kasih atas partisipasinya. Mohon izin untuk sharing aplikasi yang saya coba, yaitu IPS OPNI, IPS Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Aplikasi ini saya rancang agar siswa bisa menjalankan aplikasi di HP-nya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat karena kalian telah berhasil menginstal aplikasi IPS OPNI di gawai kalian. Melalui media ini, kalian akan belajar tentang organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Mulai dari latar belakangnya, kapan berdirinya, siapa pendirinya, dan hal lain terkait dengan organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Kalian amati videonya, kalian kerjakan tugasnya, dan juga latihannya, sehingga kalian akan mampu menganalisis kronologi organisasi-organisasi tersebut dan menyebutkan urutannya secara kronologis. Selamat belajar, mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah materi kompetensi belajar, juga tujuan belajar menggunakan media ini, yaitu agar siswa bisa menganalisis kronologi dan menyajikan kronologi organisasi pergerakan. Di sini tersedia dua video. Video bagian yang pertama bercerita tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Memasuki abad ke-20, muncul sebuah semangat untuk meningkatkan emansipasi bangsa dan kesadaran untuk melawan dan menciptakan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam proses ini, paham-paham seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, pan-islamisme, dan demokrasi mempunyai andil besar dalam membangun kesadaran dan sikap nasionalisme. Berlanjut. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar beberapa organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Nah, kali ini kita masih melanjutkan pokok bahasan yang sama mengenai organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Kelima, Trikolo Darmo. Pada 7 Maret 1915, sejumlah pemuda berkumpul nih di Gedung Stovia, Jakarta. Nah, mereka bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi yang merupakan tempat latihan bagi calon-calon pemimpin bangsa atas dasar cinta tanah air. Baik Bapak Ibu, jadi dalam video tadi ada dua term organisasi pergerakan mulai dari
yang pertama hingga yang kira-kira urutan 11 atau 12. Nah, siswa juga kita berikan kesempatan untuk bisa baca sendiri melalui infografi yang ada di sini. Jadi infografi ini terdiri dari bagaimana terbentuknya, latar belakangnya, kemudian juga peran pers dalam pembentukan organisasi di masa lalu. Kemudian ada juga lambang-lambangnya. Jadi kita ingin mengenalkan siswa lambang-lambang organisasi tadi, namun informasinya hanya sekilas. Artinya nanti siswa mudah-mudahan akan mencari lebih lanjut maksud dari lambang-lambang itu. Kemudian yang kedua, ini adalah infografi tentang tokoh-tokohnya. Saya tidak memberikan penjelasan detail tentang tokoh-tokoh ini agar siswa nanti bisa terstimulasi dan bisa mencari lebih dalam. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu Sumpah Pemuda, yaitu ketika masing-masing organisasi itu akhirnya punya kesamaan tekad dan mengakui bahwasanya Indonesia adalah satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Kemudian Bapak Ibu, kita sediakan tugasnya. Jadi harapannya ketika siswa membuka video satu, dia akan mengamati beberapa hal di video itu. Nah, di situ kita berikan tugas untuk dituliskan di buku catatannya. Dan kemudian di-capture untuk dikirimkan via WA, yaitu tentang apa hal penting yang dicatat dari video yang dia lihat. Kemudian 3 hal yang ingin mereka ketahui lebih lanjut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengisi kolom yang tersedia ini, yaitu kolom visible thinking routine. Jadi apa yang dia amati dalam video, kemudian apa yang terbersit, mungkin ketika video tentang PKI mungkin, kemudian apa yang dia pikirkan. Jadi nanti akan dituliskan di kolom kedua ini. Kemudian dia juga akan menuliskan tentang apa yang dia cemaskan kemudian. Karena misalnya PKI itu memberontak sampai 3 kali misalnya, dia akan tuliskan di kolom 3 ini. Tentu masing-masing siswa akan berbeda jawabannya. Dan ini adalah sebagai kerangka berpikir agar siswa bisa menuangkan, memvisualkan ide-ide apa yang ada dalam bayangannya. Kemudian nanti dikumpul via WA. Nah, tugas yang kedua, ini adalah skema yang dia isi, tapi dia bisa diskusi dengan teman-temannya via WA group. Jadi mulai dari organisasi pertama di video pertama hingga Riko Darmo tadi yang ada di video kedua, dia tuliskan tahunnya, kemudian nama organisasinya apa, kemudian nama tokoh-tokohnya. Harapannya dengan latihan ini mereka tidak hanya sekedar melihat video, tapi juga membuat ringkasannya. Selanjutnya ada juga rangkuman Bapak Ibu. Jadi di rangkuman ini mungkin bagi siswa yang suka baca novel, baca tulisan, akan mencari informasi latar belakang di sini, yaitu tentang politik etis yang akhirnya nanti menimbulkan kaum terpelajar, dan juga tumbuhnya kesadaran nasional itu di sini ada, tapi memang tidak banyak, jadi hanya sifatnya ringkasan. Bahkan termasuk alasannya, jadi ada faktor internal, faktor eksternal, kadang dapat ditanyakan dalam soal-soal latihan. Nah, di sini yang berikutnya adalah tentang peranan persnya. Jadi peranan pers saat itu, dan kita berikan contoh-contohnya. Ada Dharma Kondo, ada Medan Kiai, dan seterusnya. Kemudian di menu yang berikutnya adalah latihannya. Latihannya di sini hanya tersedia 5 nomor yang bisa mereka isikan sendiri. Kemudian bagi anak-anak yang mungkin perlu latihan lebih lanjut, kita sediakan link untuk latihan selanjutnya, yaitu ada di halaman terakhir. Jadi nah, ketika dia mendapat nilai 100 atau nilai berapapun, mungkin dia tidak puas, akan diulang lagi videonya, akan dibaca lagi rangkumannya. Mungkin ketika dia merasa soalnya hanya sedikit, maka dia bisa mengikuti link Google Form yang ada di sini, sehingga dia bisa latihan soal dengan 20 nomor, tapi bukan dalam aplikasi ini. Begitu Bapak Ibu yang ada di aplikasi ini. Dan ini saya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, mohon masukannya atas media yang kita sharing sore ini. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Ananto. Terima kasih Pak Aji atas presentasinya. Sekarang kami persilahkan Bapak Ibu partisipan yang mengikuti presentasi sore ini yang mau bertanya, silakan bisa lewat
kolom chat atau mungkin bisa langsung bertanya ke Pak Aji. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Pak Haji, ada pertanyaan dari Ibu Cici. Halo Pak Haji. Apa yang dimaksud politik etis, Bapak Haji? Oh baik Ibu Cici, mudah-mudahan informasi ini sedikit memberikan gambaran. Jadi bahwasanya munculnya kaum terpelajar itu membuat kesadaran tidak hanya bangsa Indonesia namun juga anak keturunan penjajah itu sendiri. Sehingga saat itu di Belanda yaitu kaum liberal itu menentang karena dia merasa Indonesia ini hanya diambil sumber daya alamnya tanpa ada pemberdayaan masyarakat dan masyarakat akan terbiar miskin, tertindas dan seterusnya. Maka di sana ada golongan liberalis yang mengkritik penjajah di Indonesia sehingga mengeluarkan politik etis atau politik balas budi. Politik etis ini nanti akan terdiri dari 3 yang diusulkan, yaitu migrasi, kemudian ada edukasi dan irigasi. Harapannya di tanah jajahan atau di tanah Hindia Belanda itu mereka tidak hanya dimanfaatkan sumber daya alamnya, namun juga bisa dipenuhi kehidupannya mungkin sebagai tenaga perkebunan, kemudian diberikan saluran irigasi buat tanamannya, dan ada pendidikan meskipun dalam praktiknya ternyata ada perbedaan antara orang pribumi dengan masyarakat jelata. Begitu kira-kira Ibu Cici. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana peran organisasi, ini pertanyaan dari Bu Ana Susanti, bagaimana peran organisasi pergerakan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Baik, terima kasih sekali Bu Ana Susanti yang telah berkenan untuk memberikan tanggapan. Peran organisasi pergerakan nasional ini adalah menumbuhkan kesadaran bahwasanya selama ini kita itu di Indonesia telah banyak perjuangan yang sifatnya kedaerahan, sehingga mereka banyak bisa ditumpas atau dipatahkan hanya dengan pemimpinnya diasingkan oleh penjajah. Nah, mereka ini memberikan kesadaran dan mereka memberikan bantuan bagi mahasiswa-mahasiswa agar bisa tetap melanjutkan pendidikannya. Jadi ada sosial budaya di sana dan ujungnya nanti mereka berani mendirikan organisasi politik sampai Indonesia menggugat ataupun menuntut Indonesia atas kemerdekaannya atau diberikan parlemen di sana. Kira-kira itu gambarannya Ibu Ana. Peran organisasi pergerakan yaitu memberikan kesadaran buat masyarakat. Masih ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu? Sudah, tidak ada? Oh, masih ada Pak Aji. Ini ada pertanyaan dari Bu Eni Rubianti Blora. Kapan pergerakan nasional di Indonesia dimulai? Apakah dengan adanya kebangkitan nasional 20 Mei? Monggo Pak Aji. Ibu Eni Rubianti dari Blora, terima kasih atas partisipasi dan tanggapannya. Informasi yang kita pahami selama ini bahwasanya kebangkitan nasional itu dimulai yaitu dari 20 Mei karena ada Budi Utomo yang berdiri. Namun memang ada sebagian informasi yang menganggap bahwasanya sebetulnya dimulai lebih dulu oleh Syarikat Dagang Islam. Karena Syarikat Dagang Islam itu diinformasikan berdiri sejak 1905. Nah, apakah ini lebih valid mana informasinya? Barangkali sejarawan punya ruang di sana untuk diskusi dan mencari bukti-bukti otentiknya. Tetapi kalau buku-buku sejarah kebanyakan akan menganggap Budi Utomo itu sebagai tonggak sejarah kebangkitan nasional. Begitu Ibu Eni. Ada pertanyaan yang keempat dari Bu Ida Mirna. Boleh share info Pak latar belakang pendidikan para pendiri organisasi pergerakan apa saja ya? Apakah SMP, sarjana atau SD saja?
mengingat zaman itu. Baik, Ibu Ida Mima, terima kasih atas tanggapannya. Jadi pendiri organisasi ini sebetulnya awalnya ada di mahasiswa kedokteran Stovia sana yang kita tahu kelahiran Budi Utomo ini. Jadi di sana ada semacam keprihatinan, bahwasanya ada mahasiswa yang sebetulnya punya kemampuan, namun ada kendala pembiayaan. Sehingga disitulah Budi Utomo tergugah untuk sosial budayanya. Jadi awalnya sebetulnya bergerak di bidang sosial dan budaya. Kemudian memang lingkupnya ya hanya kecil, hanya di Pulau Jawa dan mungkin hanya Madura saja. Nah, cuma karena banyak orang yang kuliah, banyak orang yang ikut menuntut ilmu, maka kesadaran tadi akhirnya tumbuh sehingga tidak hanya organisasi Budi Utomo saja yang menyuarakan atau menyadarkan masyarakat untuk pentingnya nasionalisme. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Kalau masih ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Pak Haji kan bisa memberikan kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Monggo. Materi ini. Siap. Bapak Ibu yang kami hormati, materi IPS OPNI, Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia ini adalah materi yang sebetulnya generik, artinya siswa sebetulnya masih punya PR dalam tanda petik untuk mencari informasi lebih dalam. Namun demikian kami usahakan agar ada ketertarikan siswa di HP-nya dan ada rasa penasaran sehingga mencari tahu tokoh-tokohnya, kemudian lambang-lambangnya atau mungkin tujuannya organisasi ini. Jadi saya tidak menyediakan semua informasi dalam aplikasi ini, namun hanya menstimulasi dan memberikan fasilitasi saja Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan, kita sampaikan tentang aplikasi ini. Dan sekali lagi saya mohon mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu dan juga waktu yang diberikan kesempatan untuk sharing media ini. Ya, demikian Bapak. Ya, terima kasih Pak Haji. Cukup menarik tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Marwato Aris Monandar, ya. Dan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, bertanya sehingga pembelajaran sore hari ini berjalan seperti pembelajaran di kelas, ya. Jadi ada guru, ada yang bertanya, ya. Itulah saatnya, waktu akan saya kembalikan pada host. Monggo Bu Amri, waktu saya kembalikan sepenuhnya pada Bu Amri. Terima kasih Pak Lengkap. Sebelum kita akhiri, saya selaku host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dalam membawakan bukan ini. Marilah kita tutup bukan ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.